Oke, baik. Selamat malam, pagi, dan juga siang kepada Mas Reski dan Mas Twin, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahtar Jabaran dengan NPM 21067111003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan eh, satu topik penelitian yang bertajuk perbedaan morfologi deposit pasir yang terakumulasi di pas sungai dan pantai. Dan untuk menjawab ataupun menghadirkan eh, bagian eksplanasi, saya mencoba menggunakan pedoman penelitian ilmiah, yakni yang pertama dengan menghadirkan pertanyaan penelitian atau rumus masalah. Yang pertama, untuk menjawab apakah terdapat faktor yang secara eksternal atau internal, mekanis biologis, fisika, atau kimiawi yang yang bisa menjadi penyebab perbedaan morfologi pasir sungai dan pasir pantai. Saya menghadirkan pertanyaan pertama, itu faktor apa yang menyebabkan perbedaan morfologi pasir sungai dan juga pasir pantai. Yang kedua, untuk memberikan sudut pandang geologis mengenai proses terbentuknya pasir sungai dan pasir pantai, saya mencoba merumuskan pertanyaan yang juga berkaitan erat dengan pertanyaan pertama, yaitu proses geologi apa yang mempengaruhi perbedaan morfologi pasir sungai dan juga pasir pantai. Oke, next. Nah, untuk mencoba memberikan jawaban, saya menghadirkan hipotesis awal. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, terdapat peta aliran sungai, peta morfologi sungai. Dan ketika berbicara tentang morfologi sungai, kita bisa melihat bahwa selain dari hulu dan hilir, terdapat juga badan sungai, terdapat juga teras-teras sungai yang mengindikasikan adanya proses geologis yang terjadi. Oke, dan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengendapan batuan di dasar hulu sungai. Dan kebanyakan uh, batuan yang terendapkan di dasar hulu sungai itu akan mengalami proses running water movement yang akan berefek kepada fenomena erosi dan juga transportasi. Dan batuan ini seperti yang sudah disebutkan di nomor pertama, poin pertama, kebanyakan juga dalam dalam studi kasus yang saya coba hadirkan merupakan batuan ekstrusif. Dan uh, kembali lagi ke running water movement, hal ini juga sangat berimplikasi terhadap perubahan tadi dari batuan menjadi pasir yang memiliki tekstur yang masih kasar. Dan ketika tekstur yang masih kasar ini tentunya faktor proses mekanis yang menyebabkan perubahan morfologi tersebut belum terlalu panjang atau masih berada di badan sungai ataupun belum sampai ke hilir. Dan pasir tadi yang sudah mengalami proses erosi dan transportasi akan terbawa sampai ke hilir sungai dan atau di pantai yang akan juga mengalami proses erosi dan transportasi. Tapi bedanya di bagian hilir atau pantai ini ada faktor eksternal ataupun mekanis tambahan, yakni adanya daya abrasif dari ombak pantai yang akan secara perlahan seiring waktu membuat tadi tekstur pantai menjadi lebih halus lagi dibandingkan pasir sungai. Oke, untuk berbicara lebih panjang gitu ya tentang hipotesis penelitian saya mencoba menghadirkan data. Yang pertama, untuk membuktikan hipotesis penelitian di atas, saya mengusulkan itu ya, untuk melakukan pengamatan dan pendataan langsung terkait proses erosi, transportasi, dan abrasi batuan serta pasir untuk melihat apakah gejala yang hadir di hipotesis saya bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan tentunya melalui pengamatan langsung kita perlu juga data penunjang, yaitu peta topografi untuk melihat elevasi daerah di sekitar sungai. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan running water movement serta kecepatan air yang berimplikasi pada proses erosi dan transportasi. Dan data pendukung lainnya adalah peta geologi. Kita untuk melihat jenis batuan apa yang mengalami proses running water movement yang berimplikasi terhadap erosi dan transportasi. Dan masing-masing batuan tentunya memiliki kadar kekerasan, tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Dan hal ini bisa menjadi dasar hipotesis ataupun menguat hipotesis. Ya, selanjutnya ada peta geomorfologi untuk melihat lanskapnya. Ada juga peta aliran sungai dan tentunya penelitian terdahulu untuk memperkuat hipotesis awal. Dan studi kasus yang coba saya ambil pada penelitian kali ini adalah saya mencoba untuk mengambil studi kasus
di Sungai Bengawan Solo yang memiliki hulu sungai di Gunung Lawu yang memiliki dominasi batuan berupa batuan breksi dan batu basaltik yang dihasilkan dari proses erupsi gunung berapi. Dan tentunya batuan ini merupakan batuan eksklusif yang memiliki tingkat kristalisasi yang cukup banyak gitu ya. Dan ketika berbicara tadi tentang proses running water movement, batuan yang berasal dari hulu ini dibawa terus dari Sungai Bengawan Solo, dan hal ini terlihat eh, dari adanya teras-teras sungai di Bengawan Solo yang cenderung berpasir kasar serta cenderung berwarna kehitaman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada gambar juga, gambar lapisan stratigrafi dan dari teras sungai yang memperlihatkan bahwa memang dominasi eh, tanah yang berwarna putih dan lapisan yang paling bawah itu berupa pasir abu kehitaman, dan yang di atas juga pasir tetapi eh, berwarna coklat keputihan, dan kebanyakan memang pasir-pasir ini merupakan hasil dari transportasi batuan. Nah, selain berbicara tentang hulu, di hilirnya yaitu di wilayah Sidayu Gresik, wilayah yang merupakan pantai juga didominasi oleh pasir halus yang tadi seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa merupakan hasil dari faktor mekanis dan juga abrasi pantai. Walaupun ombak di pantai utara Jawa tidak sekencang di pantai selatan Jawa, tapi eh, pengendapan serta deposisi sampai juga peristiwa erosi dan abrasi di wilayah pantai seiring waktu akan merubah tekstur pasir yang tadi semula kasar menjadi lebih halus. Dan tentunya terakhir, eh, perbedaan lamanya proses erosi, transportasi, dan abrasi antara pasir di sungai dan juga pasir pantai juga sangat berpengaruh. Dan ini merupakan data yang sudah saya kurasi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Untuk koreksinya, teman-teman bisa berikan di kolom komentar, bisa juga berikan dalam bentuk kritik gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam.